Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Hadijah Mulyani. Materi kita kali ini adalah tentang menentukan struktur teks berita. Nah, terlebih dahulu, apa sih tujuan kita mempelajari materi kali ini? Adalah kalian mampu untuk menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kalian dengar dan kalian baca. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi berita yang berjudul Pegawai Palembang Wajib Gotong Royong Akhir Pekan. Nah, dari berita tersebut kalian sudah mampu untuk memberi sebuah ringkasan. Kemudian kalian juga sudah mampu untuk menentukan atau menyajikan dalam format seperti topik judulnya apa, sumbernya seperti apa, kemudian unsur-unsur beritanya apa saja. Nah, unsur berita kan 5W plus 1H. What, when, where, why, who, dan how. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian kalian juga sudah memberikan sebuah kesimpulan. Nah, sekarang materi kali ini kita akan membahas tentang struktur teks berita. Jadi, dalam teks berita itu ada 3 struktur yang membangunnya. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa yang disajikan, dan yang ketiga adalah sumber berita. Dari berita Pegawai Palembang Wajib Gotong Royong Akhir Pekan, kalian bisa memberi tanda mana bagian orientasi, mana yang merupakan bagian peristiwa, dan mana yang merupakan bagian sumber berita. Kalian lihat pada teks tersebut terdapat 11 paragraf. Nah, paragraf yang merupakan paragraf orientasi atau pembukaan dari sebuah berita itu terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Kenapa itu disebut orientasi? Karena dia membuka berita tersebut atau memulai berita tersebut. Nah, yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa itu terdapat pada paragraf dari 3 sampai dengan 11. Kenapa paragraf 3 dan 11 itu disebut peristiwa? Karena di dalam paragraf-paragraf tersebut memuat 5W plus 1H yang di dalamnya mencakup peristiwa apa saja yang bisa terjadi, siapa yang terlibat, mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana kronologis atau alur ceritanya atau alur beritanya, kemudian di mana dan kapan. Sumber berita kalian bisa temukan di orientasi. Jadi siapa sih yang memberikan sumber berita? Misalnya sumber beritanya dari koran. Korannya sumbernya apa? Kompas kah? Balikpapan Poska atau seterusnya. Atau kalau misalkan berita tersebut dari ucapan seseorang, berarti siapa sumber beritanya? Nah, itu adalah sumber berita. Semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum.